Ada maksiat-maksiat yang secara sorihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma mimma yusabbibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry-sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya. Jadi yang pokok itu tentu sorihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata-katamanan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sorihul Quran berarti ku ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ano ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus kue spekulasi, wah tak ngombeni asu nak untuk ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? Eh, memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwah. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi kata ma itu ya dengan makna di luar yang sorry. Seorang lagi di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar, terus ada beberapa yang sekaruan ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu. Anak orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji ku sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kanggo diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dekne ora iso nalar, dadi apa? Ora iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting. Tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong, apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen, semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain. Tidak ada kata-katamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah. Misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit
bahwa itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas ra wali, oraine ketara, kelakuannya ketara terus. Itu kan ya kata ma itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu karena itu enggak masuk kategori kata ma tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1. Yaitu kharqun lil ijma' misalnya atau kharqun lil muttafaq alaih atau kharqun di jamaahiril ulama, kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 ibarat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Nah sing ora proses iku sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono kan. Ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya. Jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho.